Mungkin kita telah menemukan planet 9 yang misterius. Pada masa sebelum abad ke-20, kita memiliki teori yang solid yang menjelaskan berbagai fenomena. Teori itu menggambarkan dengan tepat pergerakan planet-planet mengelilingi matahari, terutama dalam menjelaskan mengapa orbit mereka mengikuti pola elips. Itu adalah teori Newton, yang, di antara pencapaian lainnya, membuktikan bahwa manusia bisa terbang dengan pesawat. Teori itu juga menyatakan bahwa sebuah apel dan bulu dalam ruang hampa akan mengalami percepatan yang sama sebesar 9,81 meter per detik kuadrat. Namun, belakangan disadari bahwa konsep ini memiliki sedikit kelemahan. Penemuan ini muncul ketika Einstein memberikan kita teori yang lebih luas, yang memperluas prinsip-prinsip Newton. Warisannya sungguh luar biasa. Karyanya yang terbesar, relativitas umum, tetap menjadi teori gravitasi paling akurat yang tersedia, selaras sempurna dengan pengamatan. Teori ini tidak hanya memprediksi dengan tepat perilaku benda langit yang kompleks, tetapi juga terbukti penting dalam kasus-kasus tertentu. Ketika astronom melihat adanya presesi halus dalam orbit Merkurius, di mana pengukuran periode orbital tidak sesuai dengan prediksi Newton, satu-satunya solusi yang masuk akal adalah mempertimbangkan pengaruh eksternal. Muncul spekulasi tentang keberadaan benda langit yang tidak dikenal, mungkin sebuah planet yang gravitasinya mengganggu jalur Merkurius. Ilmuwan di seluruh dunia berusaha mencari planet ke-9 hipotetis ini, tetapi tidak ada jejak yang terdeteksi. Kebenaran terungkap ketika mekanika Newton digantikan oleh relativitas umum. Anomali Merkurius langsung cocok dengan perhitungan. Planet 9 tidak pernah ditemukan karena, sederhananya, ia tidak ada. Saat ini, meskipun relativitas umum telah dimasukkan dalam pengukuran paling akurat kita, beberapa misteri kosmik masih tetap tidak bisa dijelaskan. Misalnya, beberapa objek trans-Neptunus menunjukkan orbit yang dianggap sangat tidak biasa. Apa penyebabnya? Para peneliti mungkin ada penjelasan yang masuk akal untuk fenomena ini, dan beberapa di antaranya menghidupkan kembali hipotesis tentang keberadaan planet 9. Tapi, apakah planet ke-9 ini benar-benar ada? Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang misteri ini. Kami mungkin telah mengidentifikasi kandidat serius pertama untuk planet 9, meskipun belum ada kepastian mutlak. Lokasinya, tentu saja, di suatu tempat di tata surya kita. Jika dikonfirmasi, kita akan mendapatkan anggota baru dalam keluarga planet. Orang di balik penemuan potensial ini adalah Michael Rowan Robinson, seorang astronom brilian yang memilih untuk mendasarkan penelitiannya pada data survei IRAS kuno. IRAS atau Infrared Astronomical Satellite, satelit astronomi inframerah, adalah kolaborasi antara Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Misi ini memetakan seluruh langit secara imparsial dan akurat, menangkap panjang gelombang 12, 25, 60, dan 100 mikrometer, yaitu spektrum inframerah, wilayah paling merah dalam spektrum elektromagnetik. Meskipun kuno, survei ini tetap sangat berharga bagi komunitas astronomi karena mengandung informasi penting tentang objek-objek jauh, seperti galaksi yang terpencil dan bintang-bintang yang sangat jauh. IRAS memperluas katalog sumber astronomi yang dikenal hingga 70%, mendokumentasikan sekitar 350.000 emisi inframerah. Di antara penemuannya, yang menonjol adalah piringan debu yang mengelilingi bintang Vega, 6 komet baru, dan emisi inframerah intens dari galaksi yang berinteraksi. IRAS juga mendeteksi struktur filamen debu yang dipanaskan, dijuluki cirrus inframerah, yang ada di hampir semua wilayah ruang angkasa. Selain itu, IRAS menjadi pelopor dalam mengungkap inti galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Di antara temuan yang dikonfirmasi, identifikasi cincin debu kosmik yang mengelilingi tata surya kita pada jarak sekitar 15 miliar kilometer, memungkinkan observasi lanjutan langit untuk melacak 4 benda bergerak. Jack Meadows dan timnya akhirnya mengidentifikasi 3 asteroid, komet berpasir, dan yang paling mencolok, ekor debu panjang yang terkait dengan komet Tempel 2. Tapi mengapa Robinson memutuskan mencari bukti planet 9 dalam data IRAS? Jawabannya sederhana, dia cerdas. Namun, izinkan saya menjelaskan lebih rinci. Beberapa tahun lalu, sejumlah peneliti mulai mendeteksi objek-objek jauh, biasa disebut objek trans-Neptunus, atau TNO, seperti mungkin pernah Anda dengar. Harris, Aya, dan CNA hanyalah 3 contoh. Yang menarik adalah beberapa benda ini menunjukkan orbit yang sangat aneh, dengan kemiringan spesifik dan pola gerakan yang tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang memengaruhi mereka, mengerahkan gaya gravitasi dari kedalaman tata surya. Inilah yang membuat para ilmuwan mempertimbangkan kembali hipotesis planet ke-9 yang tersembunyi, sebuah objek masif namun jauh, yang keberadaannya dapat menjelaskan anomali orbital TNO ini. Namun, teori ini belum konklusif, karena hanya beberapa objek yang menunjukkan perilaku tidak biasa. Tapi dalam 6
atau 7 tahun terakhir, dengan penemuan banyak TNO tambahan, terbukti bahwa banyak orbit mereka benar-benar menentang ekspektasi. Muncul penjelasan alternatif tentang planet 9, termasuk yang dibahas dalam video sebelumnya. Segera Anda bisa menyaksikannya di sini. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa mungkin ada bias dalam metodologi pencarian benda-benda ini yang mengarah pada interpretasi yang salah. Artinya, keberadaan planet 9 sendiri dipertanyakan, membuat komunitas ilmiah terpecah dalam hal ini. Kemudian muncul peneliti ternama ini, lahir pada tahun 1942, seorang astronom, astrofisikawan, dan profesor astrofisika di Imperial College London. Sebelum pensiun pada Mei 2007, ia memimpin kelompok astrofisika di institusi tersebut. Rowan Robinson juga mengajar sebagai profesor astronomi Gresham antara tahun 1981 dan 1982, serta dianugerahi pada tahun 2008 dengan medali HO bergengsi dari Institute of Physics sebagai pengakuan atas penelitian perintisnya dalam astronomi inframerah, submilimeter, dan kosmologi observasional. Dalam karyanya, ia meneliti secara rinci informasi yang diperoleh dari satelit astronomi inframerah yang diluncurkan pada tahun 1993. Di antara penemuannya, terdapat 3 sumber titik yang mungkin sesuai dengan planet 9 hipotetis. Meskipun sang peneliti sendiri menyatakan dalam makalah pracetaknya bahwa kemungkinan deteksi tersebut nyata sangat kecil, kemungkinan teoretis ini dapat memungkinkan perkiraan posisi saat ini dari planet yang diduga, mengarahkan pencarian yang lebih tepat untuk mengonfirmasi atau menyangkal keberadaannya. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sifat data IRAS yang sudah ketinggalan zaman. Karena menggunakan teknologi inframerah perintis, banyak pengamatannya memiliki kualitas yang lebih rendah bila dibandingkan dengan standar saat ini. Studi itu sendiri mengakui, mengingat keandalan deteksi IRAS yang rendah pada batas survei yang dilakukan di wilayah langit yang sangat menantang untuk pengamatan inframerah jarak jauh, kemungkinan kandidat tersebut asli tidak signifikan. Meski demikian, minat ilmiah yang intens terhadap hipotesis planet 9 akan membenarkan penyelidikan apakah objek dengan karakteristik dan lokasi semacam itu sesuai dengan model planet yang berlaku. Ini memunculkan pertanyaan, dengan begitu banyak survei langit modern yang tersedia, mengapa memilih data lama dan kurang akurat? Sebelum kami mengungkap jawabannya, ingatlah untuk mengaktifkan notifikasi dengan menekan lonceng agar tidak ketinggalan semua video mingguan kami. Pilihan menggunakan IRAS disebabkan oleh fakta bahwa ia mewakili salah satu kumpulan data astronomi terpenting dalam beberapa dekade terakhir. Sebelumnya, IRAS adalah teleskop luar angkasa perintis yang memetakan seluruh langit malam dalam spektrum inframerah, serta mengidentifikasi benda langit yang awalnya menantang pemahaman ilmiah. Selama misinya, IRAS mencatat banyak emisi radiasi inframerah yang berasal dari berbagai bintang. Namun ketika para peneliti menggunakan Hubble atau teleskop canggih lainnya untuk mengkonfirmasi observasi ini, tidak ada sinyal yang terdeteksi. Awalnya, diduga ada kegagalan pada IRAS, mungkin kerusakan teknis. Kemudian, terungkap bahwa teleskop tersebut memang menangkap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh cakram protoplanet. Cakram ini terbentuk di sekitar bintang seperti Vega. Konfirmasi baru terjadi pada tahun 2014 melalui instrumen modern seperti Spitzer, menunjukkan bahwa IRAS, meskipun teknologinya sudah ketinggalan zaman, justru 3 dekade lebih maju dari zamannya, memproses data dengan algoritma inovatif. Rowan Robinson meneliti dengan cermat semua catatan IRAS untuk mencari kandidat ideal bagi planet ke-9. Tentu ini adalah tugas yang sangat berat, tetapi pada akhirnya, ia mengidentifikasi bahwa dari sekitar 250 normal sumber yang terekam oleh satelit tersebut, 3 layak diperhatikan sebagai kandidat potensial. Pada bulan Juni, Juli, dan September 1983, peralatan itu menangkap apa yang tampak seperti objek bergerak di langit. Jauh dari kesimpulan pasti, area langit tempat sinyal itu muncul terletak di garis lintang galaksi rendah, dekat dengan bidang Bima Sakti, di mana struktur filamen dan awan antar bintang memancarkan radiasi inframerah yang kuat, mungkin menimbulkan interferensi. Jika kita menganggap deteksi ini valid, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat tentang planet 9 yang masih hipotetis. Menurut data IRAS, planet yang mungkin ini memiliki massa 3 hingga 5 kali massa bumi, mengorbit pada jarak sekitar 225 unit astronomi. Penelitian dinamika tambahan sangat penting untuk menilai apakah benda langit ini selaras dengan orbit objek lain di tata surya, dan apakah bisa menjelaskan keselarasan orbital planet-planet kerdil di sabuk Kuiper. Rowan Robinson menyoroti bahwa, bahkan tanpa konfirmasi definitif, identifikasi langsung dari planet ke-9 akan menjadi penemuan dunia baru di tata surya kita dalam 200 tahun terakhir. Namun, deteksinya tetap menantang.
sekarang, setelah publikasi studi terbaru, Mike Brown, astronom dari Caltech dan salah satu pengusul hipotesis planet 9 pada tahun 2015, menggunakan Twitter untuk berspekulasi bahwa mungkin ini adalah planet yang berbeda dari yang awalnya dihipotesiskan. Lalu sekarang, seperti yang disarankan oleh Rowan Robinson sendiri, diperlukan investigasi lebih lanjut. Ini adalah penemuan yang menarik, tetapi masih dalam tahap awal. Misalnya, kita perlu mengamati wilayah langit ini dengan teleskop modern berdaya tinggi. Selain itu, bukti lain tentang planet 9 berasal dari berbagai peneliti dan studi akan sangat berharga. Data baru dapat mengonfirmasi atau menyangkal keberadaannya secara meyakinkan. Itu saja untuk hari ini. Kami berterima kasih kepada semua yang telah mengikuti. Apa pendapat kalian tentang planet 9? Apakah kalian percaya kita akan dapat mendeteksinya di masa depan? Ada topik lain yang ingin kalian lihat dibahas? Tinggalkan saran kalian di komentar. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, dan sampai jumpa lagi.